Yo semuanya, akhirnya volume terbaru udah rilis nih ya. Lumayan banyak informasi baru, termasuk ada sedikit sebuah plot twist di dalam volume 8 Second Year. Memang cerita dari volume 8 ini santai, kalem tanpa sebuah ujian khusus. Tapi ya lumayan banyak yang berkaitan dengan cerita dari White Room. Nyerempet sedikit lah tentang White Room ya, ngebahas tentang White Room sedikit. Termasuk fakta tentang Ishigami dan juga Kansaki. Kebanyakan sih di volume 8 ini juga berpusat ke Kushida. Bayangin dalam satu volume Kushida ini dapat 3 ilustrasi sekaligus. Gila nggak tuh ya? The real anak emasnya Kinugasa Sensei. Ya kali ini gua akan ngebahas spoiler dari volume 8 Second Year yang di-share sama Bang AR. Buat yang belum tahu sinopsis dari volume 8 ini bisa kalian cek aja di videoku sebelumnya. Dan langsung aja siapkan sabuk pengaman, mari kita bahas spoiler dari volume 8 Second Year. Sebelum itu kalian bisa lihat daftar judul per chapternya, berjumlah 5 chapter. Memang agak sedikit ya chapternya di volume kali ini, beda sama volume sebelum-sebelumnya. Dari judul per chapternya ini kelihatan kalau di volume 8 ini hanya menceritakan setengah atau 4 hari dalam perjalanan karya wisata mereka. Seperti yang dikatakan di sinopsis, kalau tujuan karya wisatanya itu adalah Hokkaido. Di karya wisata kali ini tuh konsepnya tuh membentuk sebuah grup 8 orang yang berisikan cowok cewek dari berbagai kelas ya. Dan berikut isi grup milik Enokoji. Dari kelas A ada Miki dan Kito. Miki ini pernah muncul dan dapat ilustrasi di volume 4.5 Second Year. Kito juga kalian harusnya udah tahu ya, keduanya ini adalah kaki tangannya dari Sakenaki Arisu. Lalu dari kelas B ada Enokoji dan Kushida. Dari kelas C ada Ryuen dan Nishino. Lalu dari kelas D ada Watanabe dan Asako. Kedua karakter ini belum mempunyai ilustrasi, tapi paling cuma NPC aja sih buat nambahin orang aja ya. Nah di grupnya Enokoji ini si Kito dan Ryuen ini layaknya seperti kucing dan anjing, gak pernah akur, mereka berdua gelut mulu gitu ya. Kalian bisa lihat salah satu ilustrasi di mana si Ryuen dan Kito lagi lempar-lemparan bantal. Di saat mereka berdua udah keterlaluan gelutnya tuh ya, di situ Enokoji tuh melarai mereka berdua. Dan bantalnya Enokoji jadi korban dari kebrutalan gelut mereka berdua. Lalu di sini Enokoji dan Ryuen tuh membatalkan kontrak kelas mereka tentang mengumpulkan 800 juta poin pribadi. Enokoji juga tuh berkata ke Ryuen kalau dia itu udah nggak ada niatan untuk mengeluarkan Kushida dari sekolah. Pembicaraan mereka berdua itu didengarkan oleh Miki yang merupakan salah satu kaki tangannya Sakenaki. Di sini sih Enokoji dan Ryuen tuh udah tahu kalau si Miki itu sedang menguping pembicaraan mereka. By the way, Miki di volume ke-8 ini juga mendapatkan sebuah ilustrasi. Serta si Miki juga itu mendapatkan sebuah SS di volume ke-8 kali ini. Lalu Kushida itu sempat diancam oleh Ryuen. Ryuen berkata akan menggunakan Kushida untuk menyerang kelasnya Horikita. Lalu sehabis itu Ryuen itu berkata akan mendrop out Kushida setelahnya. Tapi Enokoji itu melindungi Kushida dari ancaman Ryuen. Kalau semisal Ryuen berniat untuk mengeluarkan Kushida, pada saat itu si Enokoji itu akan menghancurkan rencana Ryuen yang ingin bertarung melawan Sakenaki. Dan alasan kenapa si Kushida itu blushing di ilustrasi ini itu berkaitan dengan ucapan Enokoji. Enokoji itu berkata kalau dia itu merasa nyaman saat berbicara dengan Kushida yang asli. Kushida yang asli yang dimaksud sama Enokoji itu adalah sisi darknya milik Kushida. Bisa ya si Enokoji ini ya, ada satu anak orang lagi dibuat baper sama si Enokoji. Bisa sih ini Maya, kapal Kyo, Kikyo sepertinya akan belayar bung mulai dari sini. Kushida udah mulai baper-baper tipis-tipis gitu sama si Enokoji. Enokoji diperlihatkan itu nggak bisa bermain sebuah ski. Tapi sehari setelah itu Enokoji itu jadi jago bermain ski. Kushida itu agak heran dengan kecepatan Enokoji dalam mempelajari sesuatu. Untuk ilustrasi Horikita, Ichinose dan Kushida yang ada di pemandian air panas, itu Kushida di sini tuh bertanya ke Ichinose, apakah Ichinose berpacaran dengan seseorang? Karena laki-laki dari kelas lain itu sangat kepo dan penasaran gitu, apakah Ichinose itu masih jomblo atau enggak? Baru aja patah hati dapat pertanyaan pedes dari Kushida ya. By the way besar juga ya tekad milik Ichinose. Oke, next, lalu ada ilustrasi di mana Tokito ngebantu Sakenaki berdiri. Tokito itu salah satu teman sekelasnya ya Ryuen ya di sini. Untuk ini belum tahu apakah Tokito yang nabrak jatuh Sakenaki atau memang Sakenaki itu jatuh sendiri dan Tokito itu ngebantu. Kalau semisal Tokito yang nabrak jatuh Sakenaki, udah sih itu sebuah flag kematian bagi seorang Tokito. Bakalan jadi Yamagut versi 2 ini Maya, dan bakalan menjadi calon titisan Black Room si Tokito
ini. Lalu untuk pengakuan Sudo ke Horikita. Nah, Horikita tuh nolak perasaan dari seorang Sudo dengan alasan dia itu belum pernah suka dengan seseorang. Intinya Horikita tuh nolak Sudo dengan halus ya. Horikita tuh merasa akan bisa suka dengan Sudo kalau mereka tuh menghabiskan waktu lebih banyak lagi. Ditolak dan diberikan sebuah harapan. Ya anggap aja kapal Sudo Horikita itu nggak sepenuhnya tenggelam men. Cuma tenggelam setengah gitu ibaratnya. Masih ada kesempatan bagi Sudo kalau jawabannya Horikita tuh positif kayak gitu. Apalagi di sini Horikita tuh nolaknya sambil senyum ya kan, makin semangat itu Sudo pastinya. Aenokoji dan Kei yang tahu kalau Sudo tuh bakalan nembak Horikita, mereka tuh sempat berkompetisi dalam menebak apakah Sudo diterima atau enggaknya. Ya untuk tim Kei mungkin kalian kecewa ya karena di volume kali ini tuh si Kei tuh nggak dapat ilustrasi apapun. Tapi tenang ya, walaupun nggak dapat ilustrasi si Kei, tapi ada scene dimana Aenokoji dan Kei tuh ngebucin ya, walaupun sedikit sih scene Aenokoji ngebucin sama si Kei di volume kali ini. Next, Hoshinomiya Sensei dan Cabesera Sensei itu sedang melakukan pijat sambil mengobrol. Hoshinomiya Sensei itu merasa iri dengan kelasnya Cabesera Sensei karena kelasnya itu ada sebuah kartu joker di dalamnya yaitu Aenokoji. Gua sangat nunggu baca momen Cabesera Sensei ini sih ya. Karena di 3 volume terakhir si Cabesera Sensei itu mendapatkan development karakter yang sangat bagus banget gitu perkembangannya. Next ada 2 couple, maksudnya 2 bestie yaitu si Ibuki dan Horikita. Ya seperti biasa mereka tuh sangat kompetitif gitu ya, jiwa rivalitas mereka tuh tinggi. Mereka tuh ditampilkan sedang lempar-lemparan sebuah salju. Kayaknya Horikita dan Ibuki tuh ada di dalam satu grup yang sama. Dan ya mari kita masuk ke salah satu plot twist yang terjadi di volume ke-8 second year ini. Ya ini nggak terpikirkan oleh kita gitu ya, yaitu Sakayanagi dan Kanzaki. Mereka itu merupakan teman masa kecil. Mereka dari kecil itu udah saling kenal. Ayah Sakayanagi dan ayah dari Kanzaki itu punya sebuah hubungan bisnis. Sakayanagi dan Kanzaki juga itu kenal dengan Ishigami. Ishigami itu salah satu murid dari kelas 1A ya bagi kalian yang lupa. Sakayanagi, Kanzaki, dan Ishizaki saat waktu masih kecil mereka itu selalu menghadiri pesta di kalangan elit. Pantas saja ya di volume 4.5 second year lalu Kanzaki itu kelihatan seperti mengenal si Ishigami ini. Dan di sini Kanzaki itu baru tahu dari Sakayanagi kalau Aenokoji Kiyotake itu adalah anak dari Aenokoji Atsuomi. By the way, nama ayah Aenokoji itu adalah Aenokoji Atsuomi. Nama ayahnya Aenokoji itu diungkap di sinopsis volume 0 sebelumnya. Ayah Kanzaki dan Kanzaki itu sangat mengagumi Aenokoji Atsuomi. Memang Kanzaki itu memiliki rasa kagum kepada ayah Aenokoji, tapi Ishigami itu memiliki rasa kagum kepada ayahnya Aenokoji itu melebihi Kanzaki. Menurut Kanzaki, Ishigami itu adalah anak yang jenius. Alasan Ishigami masuk ke Kudo Ikose karena dia itu disuruh oleh ayah Aenokoji untuk menjalankan kehidupan sekolah seperti murid biasa di sekolah elit. Tapi kalau ada permintaan dari ayah Aenokoji untuk mendropot anaknya yaitu si Aenokoji, maka pada saat itu si Ishigami itu akan melaksanakannya dengan senang hati. Lalu untuk identitas orang misterius yang menghubungi Aenokoji sebelum-sebelumnya itu adalah Ishigami ini. Dan kelihatannya Kanzaki itu hanya tahu sisi luar dari Aenokoji Atsuomi ya. Si Kanzaki itu belum tahu tentang White Room. Dan untuk Ishigami gue masih belum tahu ya apakah dia itu tahu tentang White Room atau enggak. Nah ngomong-ngomong soal White Room nih ya, mungkin ada sebagian yang bertanya-tanya gimana nasib dari Amasawa Ichika. Kelihatan di akhir volume ke-7 si Amasawa itu ikut dengan Yagami yang diseret keluar oleh staf White Room. Nah untuk kondisi Amasawa itu sekarang dia tuh masih aman ya. Amasawa itu masih bersekolah di sekolah elit. Kemungkinan tujuan baru si Amasawa itu adalah mengincar si Ishigami untuk membalaskan dendam Yagami. Amasawa itu ngasih tahu ke Aenokoji kalau jauh di dalam hatinya Yagami itu punya rasa takut dengan Aenokoji. Oleh karena itu Yagami itu cuma main belakang doang. Ini semacam sugesti mungkin ya. Di White Room para pengajarnya itu menceritakan seberapa hebat dan sempurnanya seorang Aenokoji. Otomatis ada perasaan insecure atau kagum di dalam hati para anak-anaknya. Di mulut si Yagami itu bilang dengan percaya diri dia itu akan mengalahkan Aenokoji. Tapi di dalam alam bawah sadarnya Yagami itu ketar-ketir takut sama Aenokoji. Di akhir volume diperlihatkan ilustrasi Ichinose dengan tatapan kosong yang melihat ke arah depan sambil menangis. Ini sih bikin tim Kei ketar-ketir ya di bagian ini. Karena kelihatan Ichinose itu lagi mental breakdown, Aenokoji itu meluk Ichinose. Di sini Aenokoji itu menyuruh Ichinose untuk melepaskan semuanya dan menangis. Seperti biasa, Aenokoji itu nenangin dan ngebantu mental Ichinose agar pulih kembali. Serta Aenokoji itu meluk Ichinose untuk membantu perubahan dari seorang Ichinose Honami. Ini agak bahaya sih ya, gue sendiri belum tahu maksud dari janji yang Aenokoji katakan ke Ichinose.
Nah, kalian ingat gak janji pas di akhir kelas 1 dulu? Mereka itu janji akan bertahan dan bertemu lagi di kamarnya Enokoji 1 tahun ke depan. Ini terjadi di volume 11.5 sebelumnya. Dan dalam 3 tahun lagi atau sebentar lagi lah ya, mereka itu sudah dekat dengan waktu yang mereka janjikan itu. Gue penasaran banget sih ya, maksud Enokoji ngejanjiin hal itu ke Ichinose itu apa? Apakah ada udang di balik batu atau apa gitu? Pokoknya setiap Ichinose rusak, di sana ada Enokoji yang memperbaikinya. Rusak perbaiki, gitu mulu ya siklus dari seorang Ichinose Honami. Ya di sisi lain gue itu agak kasihan sih sama si Ichinose. Hari-hari dapat ilustrasi nangis, keluarin sisi lemahnya, kena mental. Perasaan Ichinose itu campur aduk antara insecure, kena mental, lalu dicekik idealisnya sendiri. Ya setelah sekilas baca spoiler dari volume 8 second year ini, bakalan jadi penasaran dengan volume 0 nantinya. Karena sebagian isi dari volume 8 ini berhubungan dengan White Room. Seperti Ishigami, Kanzaki, Ishigami ini masih agak sus ya. Apa hubungan Ishigami sama ayah Enokoji? Apakah Ishigami ini anak angkatnya dari ayah Enokoji? Ya asal-usul dari Ishigami itu masih belum diketahui secara jelas. Yang jelas plotnya itu semakin menarik ya, kalau Kanzaki dan Sakayanagi itu adalah teman masa kecil. Kalau Kanzaki ini ayahnya dari kalangan elit, udah jelas Kanzaki itu bukan murid biasa. Ya pokoknya kita nantikan aja apakah ambisi Kanzaki dalam merubah kelasnya bakalan tercapai atau enggaknya. Ya mungkin itu aja yang dapat gua bahas, beberapa spoiler untuk volume 8 second year. Mana poin yang kalian anggap menarik dan kalian tunggu-tunggu di volume ke-8 kali ini? Silahkan komen di kolom komentar. Makasih buat kalian yang udah nonton sampai habis. See you next video, bye bye.